Saudara, habis UKT, terbitlah Tapera. Ada apa dengan Indonesia? Yang pasti bertambah sudah beban karyawan swasta dan freelancer di masa depan, terutama kelas menengah bawah. Dan sudah hidup makan tabungan, biaya pendidikan anak naik terus, masa depan dihadang potongan gaji. Saudara, Tapera jangan diplesetin sebagai tambahan penderitaan rakyat. Yang benar adalah tabungan perumahan rakyat. Program pemerintah ini sebenarnya bukan aturan baru, saudara. ASN sudah menjalankannya lebih dulu pada Januari 2021. Lalu apa yang baru saat ini? Tapera juga menyasar pekerja swasta, bahkan sampai freelancer atau pekerja lepas. Kita runutkan dulu, saudara. Tapera terbaru ini lahir dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Potongannya ini lebih banyak ditanggung oleh karyawan. Lebih spesifiknya adalah 0,5% ditanggung perusahaan, kemudian 2,5% ditanggung karyawan. Lalu ini juga ada kewajiban untuk Tapera begitu, yang mana ini diterapkannya ataupun berlakunya 7 tahun setelah PP nomor 25 tahun 2020 atau bagi swasta ini paling lambat berlaku pada 20 Mei 2027. Lalu mekanismenya bagaimana? Kalau kita mengacu pada yang sudah berjalan, tabungan ini dikelola oleh BP Tapera. Fungsinya, saudara, penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Jadi, peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini dapat memperoleh manfaat berupa kredit kepemilikan rumah atau KPR, kemudian kredit bangun rumah atau KBR, dan kredit renovasi rumah atau KRR. Tenor yang dijanjikan pun cukup panjang, yaitu hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Lalu kenapa rumah menjadi penting menurut pemerintah? Kalau kita pakai data Kementerian PUPR, saudara, Indonesia atau penduduk Indonesia saat ini kekurangan 12,71 juta unit rumah atau tempat tinggal begitu. Lalu setiap tahun ini akan bertambah 600.000 unit sampai dengan 800.000 unit. Karena harga rumah yang makin tak terjangkau, Tapera ini masuk mirip-mirip dengan BPJS Kesehatan, yang mana ini miripnya adalah sifat gotong royongnya. Dan saudara, Presiden Joko Widodo sudah siap jika Tapera yang memotong gaji ini akan menimbulkan pro dan kontra. Menurut Jokowi, hal ini biasa tetapi akan meredam jika masyarakat sudah menerima manfaatnya. Sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pak Presiden. Nah, tapi masalahnya, saudara, Tapera memotong gaji pekerja cukup besar. Banyak pertanyaan yang muncul. Ini gaji dipotong lagi, yang paling banyak kena adalah kelas menengah. Karena struktur ekonomi kita ini lebih banyak diisi oleh jumlah pekerja alias kelas menengah. Kami paparkan terlebih dahulu jumlah kelas menengah di Indonesia, kenapa mereka signifikan sebagai sasaran potongan gaji. Yang mana juga mereka ini sebagai pemikul beban gotong royong. Di sebelah kiri layar Anda, saudara, Anda bisa lihat ini kalau kelompok kelas berdasarkan pengeluaran. Nah, ada 5 kelompok, saudara. Yang pertama ini kelompok miskin, di mana pengeluaran per orang per bulannya ini di bawah Rp354.000. Lanjut ke kelompok rentan,
di mana pengeluaran per orang per bulannya ini berkisar dari Rp354.000 sampai dengan Rp532.000. Menuju ke menuju kelas menengah, ini pengeluaran per orang per bulannya dari Rp532.000 sampai dengan Rp1,2 juta. Ada juga kelompok kelas menengah, saudara, yang mana pengeluaran per orang per bulannya ini berkisar dari 1,2 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Lalu yang terakhir, kalau kita lihat juga dari komposisi, saudara, bahwa kelompok kelas menengah bawah ini mendominasi bahkan nyaris 70%. Jadi, kalau Anda belanja bulanannya mencapai 530.000 atau 532 ribuan, Anda ini sudah bisa disebut hampir jadi kelas menengah. Kita ke data selanjutnya, saudara. Masalah lainnya tentang kelas menengah yang menjadi sasaran potong gaji tapera adalah gaji ngepas, masalah tak terbatas. Kalau Anda ingat, survei konsumen Bank Indonesia di Oktober 2023, rasio tabungan terhadap pendapatan masyarakat ini turun ke level paling rendah dalam 2 tahun. Masyarakat hidup dengan makan tabungan. Berapa sisa gaji bulanan masyarakat kita? Kalau kita pakai data Susenas dan Bank Dunia, sisa gaji bulanan kelas atas ini ada di 1,5 juta atau tepatnya di Rp1.589.000. Kemudian untuk kelas menengah, sisa gaji per bulan mereka ini sekitar Rp435.000. Lalu untuk calon menengah, sisa gaji per bulan mereka di Rp79.000. Tetapi yang harus juga diwaspadai bersama adalah gaji anak muda pada masa Indonesia Emas 2045 ini bakal minus Rp800.000 per bulannya. Kita belanja masalah kelas menengah sehari-hari yang Kompas TV pun berperan untuk mengawalnya. Masalah yang nggak putus-putus, bahkan ada musimnya adalah pertama, bahan pokok naik, kemudian cicilan rumah. Belum lagi kalau udah kena pukul bunga floating rate, pening 7 keliling. Dan yang paling heboh baru-baru ini adalah, saudara, terkait dengan biaya sekolah yang naik. Dan kemarin juga sempat kita bahas terkait dengan UKT yang rencananya akan naik. Begitu. Jadi tentang tapera ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Bagaimana pengelolaannya? Bijakkah gaji karyawan dipotong lagi? Lalu kalau sudah punya rumah, apakah harus dipotong juga karena gotong royong harus dipaksa? Semoga pemerintah makin gamblang.